Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari kelas manajemen 22A NPM 2241 1005 mata kuliah Statistika Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji homogenitas. Definisi uji homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menguji sejauh mana variabilitas atau varians dari beberapa kelompok atau perlakuan serupa dalam sebuah sampel. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah variabilitas antara kelompok tersebut signifikan atau hanya merupakan variasi yang dapat dianggap sebagai kesalahan acak. Dalam konteks analisis statistik, homogenitas merujuk pada tingkat keseragaman atau konsistensi dari suatu kelompok atau perlakuan. Dengan melakukan uji homogenitas, peneliti atau analisis statistik dapat menilai apakah kelompok-kelompok tersebut memiliki tingkat variabilitas yang sebanding atau jika ada perbedaan signifikan dalam variabilitas antara kelompok-kelompok tersebut. Beberapa uji homogenitas yang umum digunakan melibatkan perbandingan varian antara kelompok seperti uji Levene, uji Bartlett, atau uji lain tergantung pada asumsi data dan jenis analisis yang dilakukan. Secara umum, hasil dari uji homogenitas dapat mempengaruhi pemilihan model statistik yang tepat atau metode analisis data yang sesuai. Jika homogenitas terpenuhi, maka analisis lebih lanjut dapat dilakukan dengan keyakinan bahwa kelompok-kelompok tersebut memiliki tingkat variabilitas yang seragam dan hasil analisis dapat diandalkan. Jika homogenitas tidak terpengaruhi, mungkin diperlukan modifikasi dalam pendekatan analisis atau pilihan model statistik. Selanjutnya, pentingnya homogenitas. Yang pertama, analisis statistik. Dalam statistika homogenitas, varians homoskedalitas adalah asumsi penting untuk banyak metode analisis parametrik seperti uji T dan analisis varians ANOVA. Jika variabilitas antar kelompok tidak seragam, hasil analisis bisa menjadi tidak valid dan kesimpulan dan diambil mungkin tidak akurat. Yang kedua, perbandingan yang adil. Dalam eksperimen atau studi perbandingan, homogenitas memastikan bahwa kelompok atau perlakuan yang dibandingkan memiliki karakteristik yang serupa. Ini penting agar perbandingan tersebut dapat dianggap adil dan hasilnya dapat diinterpretasikan dengan benar. Yang ketiga, keberlanjutan model. Dalam model statistik dan machine learning, homogenitas variabel membantu memastikan bahwa model yang dikembangkan dapat diterapkan dengan baik pada data baru. Model yang dibuat dengan data yang homogen cenderung lebih umum dan dapat diandalkan. Faktor-faktor mempengaruhi homogenitas. Yang pertama, ukuran sampel. Ukuran sampel yang kecil dapat menyebabkan fluktuasi yang signifikan dalam variabilitas, membuat homogenitas sulit dicapai. Dengan ukuran sampel yang lebih besar, variasi dapat lebih stabil. Yang kedua, heterogenitas populasi. Jika populasi yang diamati memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi, kemungkinan bahwa sampel acak mewakili variasi ini menjadi lebih besar. Heterogenitas populasi dapat menyulitkan pencapaian homogenitas dalam sampel. Skewness dan kurtosis. Keberadaan skewness, ketidaksimetrian atau kurtosis kepunctakan dalam distribusi data dapat mempengaruhi homogenitas. Distribusi data yang tidak normal cenderung mempengaruhi stabilitas variabilitas. Yang keempat, pengaruh outlier. Adanya outlier atau pencilan dalam data dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap variabilitas, terutama dalam ukuran sampel yang kecil. Outlier dapat mempengaruhi homogenitas varians. Selanjutnya yaitu metode pengukuran homogenitas. Yang pertama, uji
Levene. Uji Levene digunakan untuk menguji homogenitas varians antar kelompok. Uji ini menilai apakah variabilitas antar kelompok atau perlakuan memiliki perbedaan yang signifikan. Yang kedua, uji Bartlett. Uji Bartlett juga digunakan untuk menguji homogenitas varians meskipun mirip dengan uji Levene. Uji Bartlett memiliki kepekaan yang lebih baik terhadap distribusi yang tidak normal. Yang ketiga, uji Wigner-Klien. Uji Wigner-Klien adalah alternatif lain untuk menguji homogenitas varians. Uji ini merupakan opsi yang lebih kuat dalam menghadapi distribusi data yang tidak normal atau mengandung pencilan. Yang keempat, uji Cochran. Uji Cochran digunakan ketika ada lebih dari dua kelompok dan data bersifat kategorikal atau binar. Uji ini fokus pada perbandingan populasi dan menguji homogenitas distribusi. Kendala dalam mencapai homogenitas. Yang pertama, heterogenitas alami populasi. Populasi yang diamati mungkin memiliki variasi yang alami yang tinggi. Jika variasi ini tidak dapat dikontrol atau dikurangi, mencapai homogenitas dalam sampel menjadi lebih sulit. Yang kedua, ukuran sampel yang kecil. Dalam sampel yang kecil, fluktuasi acak dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap variasi. Ini dapat membuat sulit atau menilai apakah variasi yang diamati adalah hasil dari fluktuasi acak atau perbedaan yang nyata. Yang ketiga, pengaruh pencilan outlier. Adanya pencilan dalam data dapat mempengaruhi homogenitas variasi. Pencilan dapat memberikan kontribusi besar terhadap variabilitas dan mengganggu analisis homogenitas. Yang keempat, asimetri dan kurtosis. Distribusi data yang tidak simetris atau memiliki kurtosis yang tinggi dapat mempengaruhi homogenitas. Asumsi homogenitas sering memerlukan distribusi data dengan mendekati normal. Proses melakukan uji homogenitas. Menentukan data yang akan diuji. Pilih kelompok atau pelakuan yang akan diuji homogenitasnya. Pastikan data yang akan diuji sesuai dengan asumsi-asumsi yang terkait dengan metode uji homogenitas yang akan digunakan. Yang kedua, menyusun hipotesis non dan alternatif. Susun hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam variabilitas antar kelompok. Sementara hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan signifikan. Yang ketiga, pilih metode uji homogenitas yang tepat. Pilih metode uji homogenitas yang sesuai dengan karakteristik data dan asumsi yang diinginkan. Contoh metode uji homogenitas meliputi uji Levene, uji Bartlett, uji Wigner-Klien, dan lainnya. Yang keempat, menentukan tingkat signifikan. Tentukan tingkat signifikan yang sesuai dengan eksperimen Anda. Tingkat signifikasi umumnya diatur pada 0,05 atau 0,01, tetapi dapat disesuaikan tergantung pada kebutuhan spesifik penelitian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.